10 korban longsor di Tas warga Tanah tewas Toraja, dalam insiden Sulawesi tanah Selatan. longsor. Tebing setinggi lebih dari 50 meter longsor. Ratusan muslim diterjang banjir, lumpur dan material Curah longsor. hujan memicu tanah longsor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Nisha. Aku Fania, Kami dari kelas 4A FKM Universitas Diponegoro. Di video kali ini kita akan membahas mengenai mitigasi bencana tanah longsor. So, let's check it out. Tolong! Sahabat tangguh, semua pastinya sering mendengar bencana tanah longsor ya. Apa itu tanah longsor? Tanah longsor adalah runtuhnya batuan material tanah atau campuran dari keduanya menuju bagian bawah suatu lereng. Biasanya longsor ditandai dengan adanya retakan panjang di lereng dan suara bergemuruh yang disusul oleh getaran tanah. Nah, bencana tanah longsor memiliki berbagai faktor penyebab loh. Jadi, berikut merupakan faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya bencana tanah longsor. Yang pertama yaitu aktivitas manusia. Aktivitas manusia dapat memberi dampak secara langsung maupun secara tidak langsung terhadap kestabilan lereng tanah. Nah, contoh aktivitas manusia yang dapat menyebabkan terjadinya bencana tanah longsor yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu penebangan hutan yang berlebihan yang dapat mengurangi penahanan tanah oleh akar pohon yang dapat meningkatkan resiko terjadinya erosi. Yang kedua yaitu deforestasi dan alih fungsi lahan, yaitu penggundulan hutan dan perubahan fungsi lahan seperti penggantian hutan dengan lahan pertanian atau pembangunan pemukiman yang dapat mengurangi daya tahan lereng terhadap tanah longsor. Akar pohon memiliki peran penting dalam mempertahankan stabilitas tanah. Yang ketiga, yaitu penggalian tanah yang berlebihan, seperti pertambangan, pembuatan konstruksi jalan, dan lain-lain. Kemudian yang keempat yaitu pembangunan yang tidak direncanakan dan tidak dirancang dengan baik, yang tidak memperhatikan faktor-faktor geologi dan juga topografi. Dan yang terakhir yaitu pembuangan limbah yang tidak teratur yang dapat mengubah sifat fisik tanah dan mengganggu ekosistem tanah. Faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan bencana tanah longsor salah satunya adalah karakteristik tanah. Sifat fisik tanah, kemudian sifat kimia tanah seperti tekstur, struktur, kelembaban, dan kepadatan mempengaruhi kecenderungan tanah untuk terjadinya tanah longsor. Tanah dengan tingkat kelembaban yang tinggi atau dengan kemiringan lereng yang signifikan cenderung lebih rentan terhadap gerakan massa tanah. Selanjutnya terdapat topografi dan ketinggian lereng. Topografi daerah yang memiliki lereng curam atau berada di dataran tinggi meningkatkan risiko terjadinya tanah longsor. Lereng yang curam memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk mengalami pergerakan massa tanah, terutama jika tidak ada tumbuhan penahan yang cukup. Faktor yang lain yaitu kondisi geologi, struktur geologi seperti jenis batuan, kepadatan, dan kemiringan formasi geologi dapat mempengaruhi stabilitas lereng. Formasi geologi yang tidak stabil atau batuan yang terkikis meningkatkan risiko terjadinya tanah longsor. Faktor selanjutnya yaitu curah hujan. Tingginya curah hujan merupakan salah satu penyebab tanah longsor. Saat musim kemarau yang panjang, tanah akan mengering dan membentuk rongga pecah-pecah atau pori-pori. Ketika musim hujan, air hujan akan masuk dan meresap ke dalam tanah yang retak dan memenuhi rongga sehingga dapat terjadi pergeseran tanah. Atau dalam kata lain, air hujan meresap ke dalam tanah menyebabkan peningkatan berat dan tekanan hidrostatik yang pada waktunya dapat memicu pergerakan massa tanah. Kemudian terdapat perubahan iklim. Perubahan iklim ini dapat mempengaruhi pola curah hujan dan suhu yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kecenderungan terjadinya tanah longsor. Peningkatan suhu dan intensitas hujan ekstrim sebagai dampak perubahan iklim dapat meningkatkan risiko bencana tanah longsor. Dan yang terakhir yaitu ada gempa bumi. Karena gempa bumi dapat menyebabkan tanah longsor, terutama jika terjadi di daerah yang rentan terhadap fenomena ini. Guncangan dari gempa dapat melemahkan stabilitas lereng dan memicu pergerakan massa tanah. Selanjutnya yaitu dampak bencana tanah longsor. Yang pertama, dampak sosial ekonomi.
1. Mengganggu aktivitas sosial warga dalam kehidupan sehari-hari. 2. Berdampak pada tingkat kerawanan sosial. 3. Mengakibatkan kerusakan bangunan dan hilangnya harta benda sehingga masyarakat harus mengungsi. 4. Mengakibatkan perubahan dalam jumlah permintaan kebutuhan pokok. 5. Rusaknya infrastruktur sehingga menghambat roda perekonomian. Yang kedua, dampak kesehatan. 1. Mengakibatkan korban meninggal ataupun korban cedera yang membutuhkan perawatan. 2. Rusaknya fasilitas kesehatan serta terbatasnya tenaga kesehatan dan dana operasional. 3. Persediaan pangan yang kurang menghambat dalam proses pemenuhan gizi korban bencana. 4. Kondisi pengungsian yang tidak memenuhi syarat kesehatan dapat meningkatkan resiko penyakit menular. 5. Terjadinya gangguan psikologi karena trauma akibat bencana. Yang ketiga, dampak terhadap lingkungan. 1. Terjadinya kerusakan lahan dan vegetasi penutup lahan. 2. Terganggunya keseimbangan ekosistem. 3. Lahan kritis sehingga cadangan air bawah tanah menipis. 4. Menutup lahan produktif lainnya seperti sawah dan kebun. Yang selanjutnya yaitu mitigasi bencana tanah longsor. Yang pertama, mitigasi prabencana. 1. Melakukan pendidikan dan latihan mitigasi bencana tanah longsor. 2. Membuat bangunan yang disertai bangunan penahan, piling, dan jangkar. 3. Tidak membangun pemukiman atau fasilitas lainnya di lereng. 4. Jangan menebang pohon sembarangan. 5. Menanam vegetasi yang mempunyai akar dalam. 6. Mencatat nomor-nomor penting. 7. Mengenali jalur evakuasi. 8. Menyiapkan barang-barang penting ke dalam satu tas. 9. Mengurangi keterjalan lereng dan menggunakan sistem drainase yang tepat. 10. Membuat peta rawan bencana tanah longsor. Yang kedua, mitigasi saat bencana. 1. Jika mendengar tanda bahaya, segera menuju zona evakuasi. 2. Jangan panik, hindari jalur longsor dan berlari ke tempat aman. 3. Segera hubungi aparat terdekat. 4. Mengungsi jika wilayah dinyatakan berbahaya. 5. Waspada terhadap longsor susulan. Yang ketiga, mitigasi pasca bencana. 1. Melakukan rehabilitasi untuk mengembalikan kondisi wilayah yang terkena bahaya agar kehidupan masyarakat dapat berjalan kembali. 2. Memperbaiki lingkungan wilayah bencana, sarana dan prasarana umum, serta memperbaiki rumah warga. 3. Pemulihan psikologi masyarakat dan fungsi pelayanan publik. 4. Melakukan rekonstruksi untuk membangun sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana agar lebih baik dan bisa digunakan kembali. 5. Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat seperti rumah ibadah, balai adat, dan lain-lain. 6. Mengaktifkan kembali kegiatan sosial budaya masyarakat dan penerapan rencana bangun yang tepat dengan konstruksi yang lebih baik dan tahan bencana. Sebelum kami mengakhiri video kali ini, ada satu pesan penting yang ingin kami sampaikan kepada kita semuanya, khususnya para generasi muda. Ketika kita berbicara tentang tanah longsor, kita tidak hanya berbicara tentang masalah-masalah kini, tetapi juga tentang masa depan kita. Langkah-langkah preventif yang kita ambil hari ini memiliki dampak besar bagi keberlangsungan hidup kita di masa mendatang. So, yuk kita sama-sama menjaga lingkungan demi masa depan yang lebih indah.